VOA This Morning. Halo pendengar VOA, akhir pekan lagi. Hari-hari cepat berlalu ya. Salam kami dari ibu kota Amerika di Washington DC. Saya Puspita Sariwati, senang sekali dapat menemani pagi Anda. Pada musim semi di sini, orang Amerika punya kebiasaan bersih-bersih rumah atau yang mereka sebut spring cleaning. Jadi mereka membuang, memberikan untuk donasi atau malah menjual barang-barang dan pakaian bekas yang masih pantas pakai. Dengan demikian, rumah lebih rapi. Tapi kenyataannya pendengar, banyak yang siap membeli barang baru lagi. Ya, sama saja ya, malah nambah barang lagi di rumah. Baiklah pendengar, kami buka acara VOA This Morning ini dari Studio 17 VOA di Washington DC. Kami telah menyusun berbagai laporan untuk Anda. Di antaranya, suku bunga acuan naik, pengusaha teriak, beban usaha semakin berat. Memang yang cukup efektif selama ini itu adalah untuk dengan menaikkan suku bunga acuannya. Protes perang Israel-Hamas di kampus-kampus AS, Ketua DPR minta rektor mundur, Netanyahu minta aparat bertindak. This encampment, a peaceful student-led demonstration, is part of the larger movement for Palestinian liberation. Jangan lupa pendengar, Anda juga bisa mendengarkan VOA This Morning secara live streaming di www.voaindonesia.com atau kapan saja di platform podcast langganan Anda seperti Spotify, YouTube Podcast, atau Apple Podcast. Kini kami sampaikan dulu berita dunia. Seorang penyanyi rapper Iran menjadi tenar karena liriknya tentang kematian Mahsa Amini pada 2022 dan mengecam Republik Islam dijatuhi hukuman mati. Demikian menurut pengacaranya dan aktivis HAM hari Kamis. Kebingungan atas berita hukuman mati yang konon dijatuhkan terhadap pekerja toko besi berusia 33 tahun, Tumat Salehi, tidak secara resmi dikukuhkan oleh kantor berita IRNA milik pemerintah Iran dan pengadilan. Namun berita vonis itu dengan cepat menuai kritik internasional dari Amerika dan para pakar PBB yang menganggapnya sebagai tindakan keras Iran yang terus berlanjut terhadap semua perbedaan pendapat setelah protes massal selama bertahun-tahun di negara itu. Kasus Salehi berawal dari kematian Amini tahun 2022 setelah ditangkap polisi karena tidak mengenakan hijab sesuai peraturan Islam. Penyelidik PBB mengatakan Iran bertanggung jawab atas kematian Amini. Iran memadamkan protes perdamaian. Protes damai itu tidak dengan kekerasan selama berbulan-bulan yang menewaskan lebih dari 500 orang dan 22.000 orang ditahan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam demonstrasi pro-Palestina di kampus-kampus Amerika dengan menyebutnya sebagai aksi anti-Yahudi dan membandingkannya dengan peristiwa Holocaust. Dalam sebuah pernyataan video yang dirilis hari Rabu, Netanyahu mengatakan massa anti-Yahudi telah mengambil alih universitas-universitas terkemuka di mana mereka menyerukan pemusnahan Israel. Ini mengingatkan kita pada apa yang terjadi di universitas-universitas Jerman pada tahun 1930-an. Ujarnya, seraya menambahkan ini tidak masuk akal. Netanyahu meminta pejabat negara bagian, lokal dan federal untuk turun tangan. The response of several university presidents was shameful. Now fortunately, state Tanggapan dari beberapa presiden universitas sangat memalukan. Untungnya pejabat negara bagian, lokal, federal banyak yang memberikan tanggapan berbeda. Tetapi harus ada lebih banyak lagi yang harus dilakukan, ujarnya.
Ribuan mahasiswa menuntut pihak kampus untuk memutuskan hubungan keuangan dengan Israel dan melepaskan diri dari perusahaan-perusahaan yang mendukung konflik yang telah berlangsung berbulan-bulan yang dipicu oleh serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel Selatan. Puluhan ribu orang telah ditangkap dengan tuduhan masuk tanpa izin atau melakukan tindakan tidak tertib. Kita ke Prancis. Polisi Prancis hari Kamis mengungkapkan langkah-langkah keamanan luas yang akan diambil untuk menjaga upacara pembukaan besar-besaran Olimpiade di Paris. Pasukan anti-terorisme khusus akan dikerahkan di perairan Sungai Seine yang akan berperan penting dalam upacara itu, serta bangunan di sekitarnya dan penghuninya, kata Kepala Polisi Paris, Laurent Nunez. Donc ce périmètre de protection, c'est un périmètre antiterroriste de la loi 2017. Donc Jadi perlindungan ini adalah alat anti-terorisme berdasarkan Undang-Undang tahun 2017. Dengan kata lain, ini adalah perimeter di mana kita diperiksa secara sistematis di pintu masuk. Apakah kita menggunakan kendaraan atau berjalan kaki. Jadi pasti ada pos-pos pemeriksaan di sana, katanya. Orang-orang yang tinggal dan bekerja di gedung-gedung di sepanjang sungai di Paris yang ikonik itu harus menjalani pemeriksaan di pos-pos dan kehadiran polisi bertambah. Sementara pemeriksaan latar belakang akan menghubungkan mereka dengan database intelijen dari kelompok dan organisasi radikal yang dikenal. Sekian Berita Dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington. Pendengar, keputusan Bank Indonesia yang menaikkan suku bunga acuan atau BI rate ke tingkat 6,25% cukup mengejutkan semua pihak, terutama kalangan pelaku usaha. Apa kata mereka? Berikut laporannya. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Sinta Wijaya Kamdani mengatakan kebijakan Bank Indonesia atau BI yang menaikkan suku bunga acuan atau BI rate ke level 6,25% tidak cukup ideal bagi kalangan pengusaha di tengah situasi dan kondisi yang penuh distorsi atau gangguan serta ketidakpastian. Meski begitu, pihaknya, kata Sinta, cukup memahami dan menghormati kebijakan dari bank sentral tersebut. Selain itu, ke depan para pelaku usaha berharap pemerintah dapat menjaga keterjangkauan biaya kredit dengan cara menjaga daya saing dan menjaga agar suku bunga pinjaman, terutama untuk sektor usaha real di dalam negeri, dapat terjangkau dengan baik, serta arus pendanaan untuk sektor real ini tetap dijaga dengan baik. Selain itu ke depan, Sinta berharap kebijakan untuk menaikkan suku bunga acuan di dalam negeri harus menjadi pilihan kebijakan yang paling terakhir dan tidak terlalu sering dilakukan. Pasalnya, suku bunga pinjaman sektor real di tanah air tidak bisa bersaing dan tidak kompetitif jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan. Sementara itu, ekonom Indef Nailul Huda mengatakan kebijakan BI tersebut mau tidak mau harus diambil demi menstabilkan pergerakan nilai tukar rupiah yang sudah cukup melemah dalam beberapa waktu terakhir ini. Ini kan beberapa instrumen kebijakan gitu, tapi memang yang cukup efektif untuk selama ini itu adalah untuk dengan menaikkan suku bunga acuannya gitu kan, sehingga dolar itu tidak banyak yang keluar dari Indonesia gitu kan. Ada ketertarikan ya untuk pasar modal itu untuk menanamkan di dalam negeri. Ia mengatakan akan ada perlambatan dari sisi penyaluran kredit di tanah air yang selama ini sudah menyentuh level 2 digit. Selain itu, biaya investasi pun diprediksi akan mengalami peningkatan. Nailul berpendapat bahwa langkah BI dan juga langkah bank sentral lainnya akan bergantung kepada kebijakan dari The Fed mengenai suku bunga acuannya. Menurutnya hal tersebut yang sulit untuk diramalkan. Agar kondisi perekonomian tanah air tetap stabil, Nailul menyarankan kepada pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang tepat agar tingkat inflasi tidak melambung tinggi. Ini yang harus dijaga juga adalah inflasi dalam negerinya gitu kan. Jangan sampai ketika rupiah melemah seperti ini ada gonjang-ganjing kenaikan harga BBM lah, harga tarif listrik lah, gas lah dan sebagainya gitu. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Ketua DPR Amerika menuntut Presiden Universitas Columbia, Minoche Shafik, untuk mengundurkan diri karena terus meluasnya aksi demonstrasi mahasiswa yang menuntut diakhirinya perang Israel-Hamas di Gaza. Sementara Perdana Menteri Israel mengecam unjuk rasa pro-Palestina di kampus-kampus Amerika itu dan menuduh gelombang demonstrasi itu sebagai aksi anti-Yahudi. Berikut laporannya. Pendengar, itulah suasana demonstrasi di University of Texas di kota Austin. Demonstrasi serupa juga terjadi di University of Minnesota. Juga di Universitas Columbia, University of Southern California, Harvard University, Emerson College, University of Michigan, New York University, Northwestern University, George Washington University, Yale, dan banyak lainnya. This encampment, a peaceful student-led demonstration, is part of the larger movement for Palestinian liberation. Demonstrasi mahasiswa di sedikitnya 15 kampus terkemuka di Amerika ini menuntut diakhirnya perang Israel-Hamas di Gaza dan pemisahan kampus dengan perusahaan apapun yang terkait dengan upaya militer Israel di Gaza. Namun berbicara para wartawan seusai melangsungkan pertemuan dengan Presiden Universitas Columbia, Minoche Shafik pada hari Rabu, Ketua DPR Mike Johnson justru menyerukan pengunduran diri Shafik sebagai presiden dari salah satu institusi akademi terkemuka di Amerika. As Speaker of the House, I am committing today that the Congress will not be silent. Saya berada di sini hari ini bersama mitra-mitra saya dan menyerukan pengunduran diri Shafik jika ia tidak dapat segera menertibkan kekacauan di kampus ini. 16 senator Partai Republik di New York telah menulis surat kepada Gubernur Kathy Hochul meminta pemimpin yang berasal dari Partai Demokrat itu mengirim Garda Nasional ke Universitas Columbia guna melindungi mahasiswa dan staf Yahudi. It's very scary. I can't concentrate during the class. Situasinya sangat mengerikan. Saya tidak dapat berkonsentrasi di dalam kelas. Mereka berteriak-teriak sepanjang hari. Saya takut untuk mengatakan bahwa saya orang Yahudi karena mereka semua membawa foto-foto yang mendukung Hamas. This is Scholasticide. Shame! Aksi demonstrasi menuntut diakhirnya perang Israel-Hamas muncul di sejumlah besar kampus pasca penangkapan massal seratusan mahasiswa di Universitas Columbia. I'm here to demand immediate ceasefire along as my other comrades so we can get humanitarian aid to Gaza. Saya berada di sini untuk menuntut diberlakukannya segera gencatan senjata dan diizinkan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza. What's happening on America's college campuses is horrific. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam sebuah pernyataan video yang dirilis hari Rabu mengecam demonstrasi pro-Palestina di kampus-kampus Amerika itu dan menyebutnya sebagai aksi anti-Yahudi dan membandingkannya dengan peristiwa Holocaust. Netanyahu meminta pejabat negara bagian lokal dan federal untuk turun tangan. The response of several university presidents was shameful. Tanggapan dari beberapa presiden universitas sangat memalukan. Untungnya, pejabat negara bagian, lokal, federal banyak yang memberikan tanggapan berbeda. Tetapi harus ada lebih banyak lagi yang dilakukan. Kelompok-kelompok yang mengorganisir protes itu menyangkal tuduhan antisemitisme dan mengatakan demonstrasi itu ditujukan terhadap Israel dan tindakannya di Gaza. Demikian laporan tim VOA. Sekelompok aktivis yang tergabung dalam koalisi Freedom Flotilla sedang bersiap berlayar untuk membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza. Sejumlah warga dari LSM di Indonesia kini telah berada di Turki, kota di mana armada kapal akan berlabuh, meski misi tersebut tertunda karena sejumlah alasan. Armada yang membawa bantuan kemanusiaan dan ratusan aktivis hak asasi manusia internasional dari sedikitnya 30 negara akan berlayar dari kota Istanbul ke Gaza demi membantu korban perang di wilayah konflik itu. Rencana itu diinisiasi oleh kelompok aktivis Freedom Flotilla Coalition atau FFC. Harapannya mereka dapat menembus blokade Israel. Gani Ramdan adalah perwakilan lembaga swadaya masyarakat Golden Future Indonesia dan Taqwa Squad Indonesia yang terlibat dalam misi tersebut. Dari pihak Flotilla sendiri sudah menyiapkan sekitar 5.500 ton bantuan dan dari beberapa NGO juga mereka bilang kita di sini diperbantukan tenaga untuk menyalurkan bantuan ke Gaza. 6 warga Indonesia yang ikut berpartisipasi telah berada di Turki.
termasuk 3 orang perwakilan lembaga swadaya masyarakat dan 3 jurnalis. Nur Ikhwan Abadi adalah Ketua Presidium Aqsa Working Group, lembaga swadaya masyarakat yang salah satu sayap keperempuanannya, Maimunah Center, memiliki misi membangun rumah sakit ibu dan anak Indonesia di Gaza. Sebelum berlayar, Ikhwan mengatakan para peserta telah diberikan pelatihan berupa pelatihan non-kekerasan untuk mengantisipasi risiko infiltrasi dari pihak lain ke dalam kapal yang ditumpangi mereka. Karena kita memang misi kita misi damai dan tujuan kita bukan lain-lain, hanya ingin menyampaikan bantuan saja ya. Jadi saya pikir harus tetap tenang gitu. Meski awalnya telah dijadwalkan untuk berlayar pada 24 April waktu setempat, Ghani menyampaikan rencana keberangkatan Freedom Flotilla tertunda hingga 27 April. Bahwasanya kita harus menunggu selama 2 hari karena seharusnya kita besok itu masuk kapal dan berangkat, tetapi tadi ada beberapa alasan, ada beberapa hambatan yang membuat kita delay selama 2 hari ini. Menanggapi rencana keberangkatan armada tersebut, Vedan Patel, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, sekutu dekat Israel pada Kamis 25 April, mendorong agar pengiriman bantuan dilakukan melalui jalur penyeberangan resmi. We welcome any country or any entity. Kami menyambut baik setiap negara atau entitas manapun yang ingin berbuat lebih banyak untuk membantu meringankan penderitaan di Gaza. Hanya saja kami meyakini bahwa bantuan semacam ini yang pada akhirnya diperuntukkan bagi Gaza harus disalurkan melalui penyeberangan yang resmi dan jalur yang telah ditetapkan. Yuni Salim, Naras Prameswari, dan Bani Rahayu, tim VOA melaporkan.